Pada saat itu Bima satu pun tidak ada yang menjual kaos 3 lembar 100, nggak ada. Hanya itu sebagai cambukan saya mengatakan pada diri saya, suatu hari kamu akan melihat. Kita sudah baik, sudah loyal, kita bangkrut pun kita ditinggalkan. Kalau pengen jadi orang besar, kita harus mencontohi orang-orang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Halo Bima. Kembali lagi di Obesitas, obrolan santai berkualitas. Nah, kali ini kita mau bahas sekitar entrepreneur muda. Nah, memang jadi pengusaha muda itu tidaklah mudah. Tapi kita akan mendengarkan tips apa saja yang akan diberikan oleh narasumber kita kali ini, bagaimana membangun usaha sehingga bisa survive sampai sekarang. Nah, tamu kita kali ini seorang pengusaha di bidang fashion, Mas Umar, Umar Aladin, pemilik Aladin Fashion. Ya, betul. Coba jelaskan sedikit dulu background Anda ini. Jadi saya anak terakhir dari 5 bersaudara. Udah nikah belum? Alhamdulillah belum. Oh, belum. Ya. Dan sekarang lagi menjajaki, lagi cari calon istri, Pak. Ya. Masya Allah, semoga cepat dapat. Amin, amin, insya Allah. Jadi saya 5 bersaudara, saya anak terakhir. Terus bapak sekarang sudah almarhum. Beliau pekerjaannya polisi, pensiunan polisi, dan ibu rumah tangga. Nah, sejarah membangun terjun di bidang usaha itu apa yang melatar belakangi, sehingga kan biasanya sepertinya anak polisi, anak pegawai itu biasanya mungkin mengikuti jejak bapaknya, jejak ibunya. Nah, apa yang membuat Mas Umar ini memilih jalan pengusaha, menjadi pengusaha? Nah, jadi intinya itu adalah cita-cita itu pengen ngikut sosok bapak kan gitu. Sebagai polisi. Sebagai polisi awalnya. Karena termotivasi, terinspirasi dari bapak kan dari dulu ya. Tapi ketika saya ingin ikut abdi negara, beliau melarang. Oh, dilarang sama bapak? Dilarang sama beliau. Karena tahulah bagaimana, karena penghasilan ini itu, sedikit penghasilan. Jadi beliau nggak menyuruh gitu. Beliau yang arahkan saya itu, udahlah kamu jadi pebisnis. Gitu. Awal mula bisnis apa nih pertama? Awal mula saya bisnisnya itu 2010 pulang dari Jakarta, jualan boneka. Boneka, jam tangan, aksesoris, pokoknya perlengkapan wanita lebih banyak. Oh gitu. Iya, Pak. Tapi nggak sampai ini ya, cuma boneka sama aksesoris saja. Nah, di situ saya belajar, Mas Agil. Kalau kita usaha itu, yang penting itu niat. Nah, niat saya awal membuka usaha itu, bagaimana saya itu banyak mendapat teman wanita. Oh gitu. Karena saya mikir kalau saya sudah stay di toko, saya udah nggak bisa kemana-mana. Namanya masih umur berapa itu, sekitar 20-21 itu. Oh, 21 mulai 21, usaha di jual beli boneka. Iya. Boneka ya? Iya, boneka dan aksesoris gitu. Aksesoris. Khusus untuk perempuan. Khusus untuk perempuan. Gak ada motif lain di situ. Itu motifnya itu biar dapat teman cewek banyak. Oh. Lagi-lagi saya bangkrut ke saat itu. Oh, bangkrut. Nah, boneka itu berapa tahun sebelum 4 bangkrut? 4 tahun. 2014 itu jatuh bangun itu, Mas Agil. Sejak 2010 ke 2014 itu jatuh bangun, akhirnya endingnya bangkrut. Nah, 2014. Kemudian langkah apa yang buat Nah, itu saya nggak patah semangat. Terus saya coba meluruskan niat, kayaknya nggak baik nih. Karena niat saya kan cewek tadi. Iya. Jadi yang menghancurkan saya itu wanita dulu. Gila. Terus saya baru buka toko baju lagi 2015. Itu dulu. Nama langsung Aladin? Belum. Apa nama pertama itu? Rainbow Distro. Rainbow Pelangi. Jatuh lagi setahun itu, ganti lagi nama Mbojo Distro. Terakhir Umar Distro. Gitu dulu. Setelah bangkrut itu, dan saya berada titik terendah itu 2000 berapa itu, sekitar 2016. Nah, karena pada saat itu kan, dulu itu Mas Agil, saya itu banyak maaf ya,
teman-teman saya dulu itu semua banyak pokoknya. Rokoknya, kopinya, semuanya itu saya biayai. Oh, bersedekah. Saya tanggung. Diniati sedekah apa? Enggak, karena Enggak. masih foya-foya dulu. Oh, masih Saking foya-foya. loyalnya saya sama teman. Karena saya mikir dulu itu Mas Agil, jangan sampai saya bangkrut suatu saat nanti, ketika saya sombong, mereka tinggalkan saya. Oh, gitu. Itu saya mikirnya. Tetapi kenyataannya nggak seperti itu. Kita Tetap sudah baik, sudah loyal, kita bangkrut pun kita ditinggalkan. Oh, gitu. Memang tuh kalau bergantung harapan sama manusia tuh sakit hati, Pak. Benar, Pak. Jadi saya pelajari kecewa, sakit hati. Ya, ketika kita itu memikirkan dunia, usaha, itu pikiran itu semakin sumpek gitu. Saya cari-cari solusinya itu nggak ketemu-ketemu. Nah, mulai saya merenung-merenung lagi itu kayak religius lah. Nah, Pasrah sudah ya? Pasrah, udah. Pokoknya pasrah sudah total sama Tuhan. Kan Tuhan itu menjanjikan itu. Kalau kita mendekat kepada Tuhan itu pasti peluang-peluang jalan kesuksesan itu akan dibuka. Gitu. Oke. Dan akhirnya, saya merasakan itu benar. Jadi saya lebih perdalami lagi dulu tuh ilmu agama dulu tuh. Karena saya yakin bahwa tidak ada, ya karena saya sudah pernah kecewa ya Mas Agil, punya banyak teman dikecewain, bahwa hidup ini nggak ada siapapun yang bisa bantu kamu kecuali Tuhanmu. Gitu. Tuhan. Memang berharap kepada manusia itu kadang-kadang bikin kita sakit hati. Berharap sama Tuhan saja. Pada saat saya sudah fokus dengan agama saat itu, nah saya sudah mulai belajar lagi tuh masalah bisnis. Oh, agama sudah mulai wah, harus ke bisnis lagi nih. Karena yang saya yakini itu, yang saya tahu, kita itu untuk mencapai dunia itu gampang. Gampang Mas Agil. Yang penting kita perbaiki dulu agama. Oke, itu poin tuh. Jadi yang saya lakukan itu perbaiki dulu agama saya, baru saya lanjutkan ke bisnis. Nah, mulai situ saya belajar lagi bisnis itu. Nah, datangnya nama Aladin itu saya terinspirasi dari Alibaba. Alibaba marketplace yang besar itu kan? Benar. Karena kan orang bilang kalau pengen jadi orang besar, kita harus mencontohi orang-orang besar. Wah. Gitu. Ya itu. Nah, pada saat itu nama Alibaba, nggak mungkin kan saya bawa ke Bima nama Alibaba. Tapi saya lihat Alibaba ini dia pakai nama ini tokoh kan, tokoh ulama atau siapa, Islam lah gitu. Nah, saya coba lagi mencari itu. Siapa nama-nama cerita-cerita dongeng-dongeng dulu tuh yang berkaitan dengan Islam juga, dan nuansa-nuansa Islam. Banyak dulu tuh Mas Agil, ada 10 nama kalau nggak salah. Termasuk Violet juga. Film Violet itu pembawa harapan baru itu. Nah, saya carinya itu di film, di buku-buku, di dongeng-dongeng. Ketemulah saya nama Aladin. Gitu. Yang membuat yakin nih, ini nih, yang nama Aladin nih, dari 10 nama itu. Jadi dari sekian 10 nama itu, terus saya kurangi lagi 5 nama, dan saya pelajari itu ceritanya bagaimana. Oh, filosofinya, perjalanan kisah mereka ini seperti apa. Jatuh cinta kisahnya ini seperti Aladin ini. Oh, gitu. Karena Aladin kan orang miskin, sama seperti saya, orang nggak punya, orang sederhana, tapi dia bermimpi menjadi sultan. Akhirnya kejadian karena di filmnya itu kan. Saya nonton film kemarin. Jadi sebelum saya wawancara Mas Umar ini, saya nonton dulu Aladin. Hebat sih, dia membawa perubahan besar. Benar. Ya, semoga nanti Aladin perubahannya seperti perubahan amin. Aladin di tokoh. Nah, jadi dulu saya pernah tanya juga Bapak dulu tuh almarhum, menurut Abah filosofi Aladin ini yang bagus untuk saya itu apa? Pokoknya nama Aladin ini filosofinya apa menurut Abah? Nah, Abah itu mengatakan Aladin itu mempunyai lampu ajaib katanya. Nah, hanya orang yang baik dan berhati tulus yang akan mendapatkan lampu ini. Kalau kamu orang jahat, tidak tulus, kamu nggak akan dapat nih lampu ajaib. Oh, dalam sekali itu ya almarhum, nilai yang diberikan oleh sang Abah. Semoga tenang di sisi sana ya. Amin ya Allah. Nah, sekarang Aladin itu kami survei anak-anak muda itu selalu ketika memikirkan baju yang berkualitas bagus, harga terjangkau, pasti top of mind-nya itu Aladin Fashion gitu. Yeah. Apa sih
semacam pemilihan produknya seperti apa sih awalnya sehingga muncul di pikiran orang tuh kalau mau beli baju murah kualitas bagus di Aladin gitu. Nah, niat saya membangun Aladin itu Mas Agil dengan logonya ingat murah, ingat Aladin. Kan gitu. Ya. Nah, saya tuh punya mimpi dulu tuh. Bagaimana masyarakat biasa, orang miskin, orang nggak punya bisa beli baju dengan harga murah. Oke, itu visinya ya. Biasanya. Pada saat itu Bima satu pun tidak ada yang menjual kaos 3 lembar 100, nggak ada. Hanya ada di Jawa. Nah, saya mikir saat itu kenapa hanya ada di Jawa, di Bima nggak ada. Itu yang memotivasi. Nah, pada saat itu kaos-kaos di Bima itu pada tinggi semua. Kaos yang murah pun, yang bahannya murah pun dijual mahal. Gitu, Berarti pada saat ini itu. poinnya itu kalau mau bangun bisnis itu intinya harus punya visi, punya mimpi. Tidak hanya untuk cari kekayaan, tapi Benar, tapi Mas. Benar. perlu juga cari kekayaan. Nah, itu akan mengalir dengan sendirinya. Akan ngikuti ya. Akan mengalir sendiri. Oke. Jadi bisnis yang bagus itu bisnis yang ketika suatu daerah itu ada masalah, kita hadirkan solusi. Iya. Oke. Nah, Lengkap. kita mau tahu dong bocorannya penjualan per hari itu berapa piece? Kita nggak ngomong ini omset, nggak usah lah nanti. Iya. Nanti didengar sama saingan. Kalau untuk penjualannya berapa pieces ya kalau baju itu ya? Pieces satuan baju. Kalau satu hari bisa sampai 30-40 pieces. Kalau satu hari bisa 20 pieces, bisa 30 pieces. Oh gitu. Ya, bisa 50 pieces Mas Agil. Wah, iya, dan iya. bisa 200 lebih pieces. Oh, tips untuk anak muda yang mau bangun usaha nih apa nih dari Aladin? Jadi saran saya atau tips dari saya sih Mas Agil atau sahabat Halo Bima, yang menjadikan saya seperti ini bukan hanya saja karena usaha saya, bukan hanya saja kerja keras saya, tapi yang menjadikan kita seperti ini itu karena Allah, karena Tuhan. Jadi jika kita menginginkan dunia dan akhirat, harus punya ilmu. Untuk mencapai akhirat kita harus punya ilmu, dan untuk mencapai dunia kita pun harus punya ilmu. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini semua sudah diatur. Takdir itu bisa dirubah Mas Adi. Bisa dirubah dengan doa dan sedekah. Oke. Berarti intinya poin pertama tuh banyak berdoa dan banyak bersedekah sambil berikhtiar gitu. Benar. Karena ikhtiar itu akan dibuka sama Tuhan itu peluang-peluang atau jalannya. Jadi mau bagaimanapun saya mau promosi, mau bagaimanapun saya banting harga di Aladin, kalau Tuhan tidak menggerakkan hati manusia untuk belanja, orang nggak akan datang. Jadi perkuat di sedekah dan berdoa. Dan tugas manusia itu memang ikhtiar. Nah, urusan hasil nanti Tuhan yang ngatur ya. Sama Tuhan. Pasti dalam menjalankan bisnis dari 2010 sampai sekarang 2021 itu ada kenangan-kenangan yang mungkin tidak bisa Mas Aladin lupakan itu. Ada nggak kenangan pahit mungkin? Ada, dan itu yang membuat saya selalu termotivasi sampai sekarang. Kapan, apa itu? Itu pada saat saya merantau di Jakarta. Tahun 2009. 2009? Ya, 2009. Nah, saat itu saya tinggal sama orang, dan orang itu mengatakan sama saya, anggap kamu itu nggak kenal saya. Anggap kamu itu kerja sama saya. Kalau kamu mau makan, kamu harus kerja. Dan beliau ini teman dekatnya almarhum Abah. Yang dulunya waktu Abah tugas, kan Abah itu tugas di Mabes Polri. Oh, dulu. Sebagai provos. Nah, dulu orang-orang Bima merantau ke Jakarta itu di asramanya Abah yang tampung. Iya. Jadi bisa dibilang nih orang nggak balas jasa. Oke. Saat itu. Nah, dia mengatakan saya pada saat itu, nah, kalian itu dari kakakmu yang pertama sampai kamu yang terakhir nih, kalian ini jadi apa gitu. Anak-anak saya ini yang pertama jadi ini, jadi polisi, jadi ini, jadi itu. Kayak nyinyir gitu. Nah, kalian tuh apa jadinya? Sekarang kamu datang ke Jakarta lagi, nyusahin lagi. Wah, saya nangis itu Mas. Dalam banget itu ya. Dan saya saat itu, dia punya kantin, dan saya itu harus bangun jam 5 subuh untuk ketok esnya itu. Dan saya digaji 10.000 saat itu. Per hari? Per hari.
Saya tidurnya di atas plafonnya dia tuh. Ada mesin cuci tapi saya nggak disuruh pakai mesin cuci. Cuci sendiri. Cuci sendiri. Jadi untuk makan saja itu malu, Pak, gitu, takut. Oh, gitu. Dan yang membuat saya emosi saat itu tuh sampai saya nangis-nangis itu karena dia menghina orang tua saya. Dia mengatakan bahwa orang tua kamu tidak berhasil mendidik kalian. Nah, itu yang menjadi ya, itu sebagai cambukan saya mengatakan pada diri saya, suatu hari kamu akan melihat. Suatu hari kamu akan lihat saya siapa gitu. Setelah itu baru pulang ke Bima. Dan pada akhirnya alhamdulillah, bukannya saya mendoakan, bukannya saya anak-anaknya yang dia banggakan dulu, alhamdulillah sekarang semua istilahnya itu udah jauh lah ya. Jauh lah. Tanda kutip ya. Bukannya saya sombong. Iya. Karena saya janji pada diri saya saat itu, saya harus buktikan bahwa orang tua saya berhasil mendidik saya gitu. Dan itu terbukti sekarang. Alhamdulillah. Setidaknya dari pandangan Mas Aladin sendiri. Iya. Mas Umar gitu. Luar biasa. Teman-teman, itu dia obrolan kita. Semoga bermanfaat. Terus ikuti fanpage Halo Bima TV untuk informasi-informasi seputar kota dan Kabupaten Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.